Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amulia Abid Channel. Seperti video-video sebelumnya, aku akan memberikan kepada kalian tutorial cara menggunakan software SPSS. Dan kali ini aku akan lebih fokus ke uji validitas. Kalian penasaran dengan apa itu uji validitas dan apa kegunaannya? Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Halo semuanya, selamat datang. Kita akan membahas uji validitas, yaitu langkah krusial dalam penelitian kuantitatif. Uji ini memastikan instrumen penelitian kita apakah benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, kalian pasti penasaran kan apa itu uji validitas dan kenapa sih harus pakai uji validitas? Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Uji validitas merupakan proses untuk menilai apakah instrumen penelitian benar-benar mengukur konsep yang ingin kita ukur. Di sini saya sudah menjelaskan bahwasanya instrumen penelitian di sini misalnya adalah kuesioner. Karena dalam penelitian menggunakan metode kuantitatif, khasnya itu adalah menggunakan kuesioner. Kemudian mengapa sih kita perlu menggunakan uji validitas? Karena teman-teman, hasil penelitian yang valid dan akurat bergantung pada instrumen yang valid. Instrumen yang valid menjamin data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan variabel yang diteliti. Nah, uji validitas ini digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Validitas item ditunjukkan dengan adanya dukungan terhadap skor total. Dalam penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, kegiatan yang harus dilakukan adalah membandingkan R hitung dan R tabel, di mana taraf signifikansinya yang digunakan adalah 0,5. Di sini maksudnya adalah inti dari uji validitas itu adalah membandingkan antara R hitung dengan R tabel, di mana R hitung itu harus lebih besar daripada R tabel, dan juga nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05 atau yang kita sebut biasanya dengan nilai alfa, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghitung R hitung dan juga R tabel, dan gimana juga cara kita mengetahui nilai signifikansi dan juga nilai alfa? Nah, itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di sini kita harus mempersiapkan data untuk melakukan uji validitas. Yang pertama itu adalah format data, teman-teman. Data ini biasanya dimasukkan ke dalam software SPSS dalam format tabel dengan setiap kolom mewakili butir pertanyaan dan setiap baris mewakili responden. Nah, data ini kita dapat dari pengisian kuesioner ya, teman-teman. Jadi ketika kita akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, kita harus menyiapkan kuesioner dan kita sebarkan kepada responden. Nah, kemudian respondennya itu akan mengisi dan kita akan melihat jawabannya dalam bentuk spreadsheet atau di format Excel seperti biasanya, teman-teman. Nah, dari situ kita harus memasukkan data itu ke software SPSS, teman-teman, seperti ini. Nah, langkah kedua yaitu memasukkan data. Kalian bisa download dulu software SPSS-nya, kemudian kalian pilih variable view di sini, ya teman-teman. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kalian pilih variable view. Nah, di sini kalian bisa memasukkan datanya, memasukkan secara manual. Kalian misalnya kalau belum paham bisa buka di video YouTube aku yang sebelum ini ya, teman-teman. Jadi kalian masukkan datanya ke aplikasi SPSS. Kemudian selanjutnya kita juga harus membuka yang data view, teman-teman. Dan di sini kita juga harus memasukkan data skor dari kuesioner. Nah, kemudian tahapan uji validitas di SPSS yang pertama itu adalah korelasi persen, teman-teman. Nah, caranya bagaimana sih? Kalian pilih menu analyze, kemudian pilih correlate, kemudian pilih beri variate. Nah, di sini kalian bisa memasukkan mana aja yang mau dimasukkan. Dan di sini kita harus masukkan satu-satu dulu ya. Kita harus masukkan ke X1, mulai dari X1.1, X1.2 sampai dengan data ordinal dari X1 sendiri, teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau sudah masuk ke sini semua, kalian pilih yang
korelasi person. Kemudian kalian atur juga di sini harus memilih yang two-tailed, yaitu signifikansi dua arah, dan kemudian klik oke. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke teman-teman, setelah sudah, kita memasuki tahapan yang kedua, yaitu interpretasi teman-teman. Nah, ini itu merupakan item valid jika nilai korelasi R atau kita sebut biasanya dengan R hitung itu lebih besar daripada R tabel, dan nilai signifikansinya itu harus lebih kecil daripada 0,05 yang kita sebut dengan alfa teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan tadi yang di software SPSS, kan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini itu sudah tertera teman-teman. Ini adalah merupakan nilai korelasi atau R hitung kita sebutnya. Kemudian di bawahnya ini merupakan nilai signifikansinya. Kalau misalnya ini saya menggunakan data saya, yang mana itu kami sudah menyebarkan kuesioner, di sini itu R hitungnya adalah 0,678 dan nilai signifikansinya itu adalah 0,00 teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui nih berapa nilai korelasi R-nya dan juga nilai signifikansinya, kemudian kan di sini item dikatakan valid itu jika nilai korelasinya itu lebih besar daripada R tabel. Lalu gimana Kak kalau kita cara mencari R tabelnya? Nah, cara mencari R tabel ini kita harus mencari si DF dulu. Nah, gimana cara mencari DF-nya? DF-nya itu adalah N atau jumlah responden dikurang dari 2. Contohnya di sini misalnya kita jumlah respondennya hanya 15, maka DF-nya itu N minus 2, di mana 15 kurangi 2 sama dengan 13. Nah, di sini kan berarti DF-nya 13 nih teman-teman. Nah, kita carilah di sini kalau DF-nya 13 itu, maka R tabelnya adalah 0,553. Nah, kemudian setelah tahu, nah kita bandingkan dengan R hitungnya tadi. R hitungnya berapa? R hitungnya tadi kan 678, kemudian R tabelnya adalah 0,53553. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian terus nilai signifikansinya itu lebih kecil nggak daripada 0,05? Oh, so pasti dong. Nilai signifikansinya tadi kan 0,00 dan nilai alfanya kita menggunakan 0,05 tuh. Jadi nilai alfa itu kita bisa pilih terserah teman-teman, bisa memilih dari 0,05, 0,5 itu terserah teman-teman. Nah, karena di sini kita nilai signifikansinya adalah 0,00 dan kita menggunakan alfa 0,05, jadi bisa disimpulkan bahwa nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, kemudian kalau sudah dipastikan R hitung lebih besar daripada R tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka bisa dikatakan bahwa data kita itu valid. Namun apakah selesai sampai di sini? Oh, tentu tidak, karena kita harus mencari semua variabelnya dari mulai X1, X2, X3 sampai berapalah variabel yang kita tentukan di dalam penelitian kita. Kemudian, nah seperti itu kita harus menguji semuanya satu persatu sampai kita bisa memastikan bahwa data yang kita punya ini adalah valid, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan dan penutup. Jadi pentingnya validitas itu adalah kunci. Jadi kenapa penting? Karena ini merupakan kunci untuk penelitian yang kredibel dan bermakna. Validitas itu menjamin data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan variabel yang diteliti. Kemudian tipsnya, pastikan kualitas data input itu tinggi dan gunakan pedoman pengisian kuesioner yang jelas. Kemudian lakukan uji validitas secara teliti, teman-teman. Nah, begitulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dari kalian. Kalian bisa mencobanya dengan menggunakan software SPSS. Kalian bisa menyebarkan kuesioner terlebih dahulu dan melakukan uji validitas. Nah, gimana teman-teman? Sudah nonton videonya kan? Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa untuk mencobanya. Terima kasih, bye!